Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap katakan, amin. Ya, selamat bergabung dalam ibadah tengah minggu, Gereja City of Love. Salam sejahtera buat kita semua, selamat malam dan juga selamat malam Pak Agus Tutan yang sudah bergabung dengan kita semua. Ya, jadi malam hari ini kita akan diberkati, kita akan mendengarkan pesan Tuhan melalui Pak Agus Lutan. Silakan Pak Agus, saya persilahkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan, senang banget kalau malam ini bisa beribadah bersama-sama melalui Zoom. Sudah 6 bulan ya kita nggak ibadah. Kalau kita icebreaker terus sebentar nih, apa sih yang Anda kangenin selama 6 bulan ini dari gereja CLC ini, City of Love Church? Apa yang Bapak Ibu coba pikirin kira-kira kangen apa sih dari gereja CLC? Kalau yang saya kangen itu keramahannya, kasih persaudaraannya. Setiap kali khotbah di gereja City of Love, kita tuh disambut, diterima dengan sangat baik, dan kasih persaudaraannya luar biasa sekali. Bersyukur banget loh, Bapak Ibu punya Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang luar biasa. Jarang loh gembala yang hatinya lembut seperti Pastor Tim, dan punya tim pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, kita disapa. Jadi motonya City of Love itu adalah Anda bukan orang asing di sini. Jadi kalau ada orang asing datang di gereja, mereka langsung blend, langsung bisa kompak. Dan setiap kali saya khotbah di CLC, selalu selesai khotbah diajak makan. Kalau saya bisa, saya pasti ikut. Tapi kalau nggak bisa, mohon maaf. Itu biasanya begitu. Tapi yang seru tuh kalau di Women of Love tuh. Oh, habis selesai ibadah, kita rombongan tuh makan. Bukan cuma 1-2 orang, rombongan. Bapak Ibu Saudara sekalian, keren banget. I miss that. Saya kangen 6 bulan ini. Kapan nih Pak Tim kita mulai ibadah lagi ya? Segera dong ya. Anda kangen apa Bapak Ibu Saudara sekalian dari gereja? Nah, pada hari ini saya ingin mengajak kita mempelajari firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Tema khotbah saya hari ini adalah ketika kita kehilangan iman. Ketika kita kehilangan iman. Kita pelajari Yohanes 20 ayat 24 sampai yang ke-29 menulis demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan, we have seen God. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi setiap saudara, jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan khotbah ini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, ada satu virus lain selain COVID-19 yang menginfeksi, yang melanda banyak orang pada hari-hari ini. Nama virus itu adalah skeptisisme. Skeptisisme. Hari-hari ini orang cenderung jadi skeptis. Mungkin Bapak Ibu bertanya, skeptis itu maksudnya apa, Pak? Orang yang skeptis adalah orang yang kehilangan kepercayaannya. Orang yang skeptis adalah orang yang kehilangan keyakinannya.
Mereka menjadi ragu dan mereka menjadi bimbang akan apapun juga. Ada berapa banyak orang yang hari-hari ini skeptis, kehilangan kepercayaannya kepada lembaga-lembaga tertentu, kehilangan kepercayaannya kepada orang-orang tertentu, kehilangan kepercayaannya kepada kelompok-kelompok tertentu. Nah, saudara sekalian, yang mengerikan, virus skeptisisme ini juga melanda anak-anak Tuhan. Virus ini juga menginfeksi gereja Tuhan, menginfeksi orang-orang percaya pada hari-hari ini. Saya banyak bertemu di tengah-tengah pandemi ini, orang-orang yang kehilangan keyakinannya, orang-orang yang kehilangan kepercayaannya, orang yang menjadi ragu dan bimbang tentang apapun juga. Bahkan kita menjadi ragu dan bimbang tentang Tuhan. Kita kehilangan keyakinan, kita kehilangan kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Padahal kalau kita mau jujur, iman itu sangat penting sekali. Sekali lagi saya katakan, iman itu sangat penting. Saya bisa memberikan alasan, beberapa alasan saja, kenapa iman itu sangat penting. Yang pertama, fondasi hidup kita sebagai orang Kristen adalah iman. Iman itu yang menjadi dasar, iman itu yang menjadi fondasi hidup kita sebagai orang Kristen. Efesus 2 ayat 8 berkata, kita diselamatkan karena kasih karunia Allah oleh iman. Anda dan saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Ini gratis, cuma-cuma, yang datangnya dari Tuhan, inisiatif Tuhan, dan kita tidak layak untuk menerimanya. Kita diselamatkan itu karena iman. Jadi pintu gerbang masuk ke dalam kerajaan Allah itu iman. Kita bisa diselamatkan itu iman. Kata selamat yang dipakai ini bukan cuma masuk surga. Bukan cuma masuk surga. Jangan dipelesetin nantinya. Bukan cuma kita masuk surga, tetapi segala hal yang Yesus sudah lakukan buat kita, itu kita terima dengan iman. Kita disembuhkan dengan iman. Kita diberkati dengan iman. Semuanya kita terima. Iman dasar, fondasi hidup kita sebagai orang percaya. Yang kedua, kenapa iman itu penting? Karena tanpa iman, tidak mungkin kita bisa berkenan kepada Tuhan. Kita baca deh, Ibrani 11 ayat yang ke-6 menulis demikian. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kata berkenan dalam beberapa versi Alkitab bahasa Inggris, yang pertama dipakai acceptance, diterima. Tanpa iman, Tuhan tidak akan terima kita. Bapak Ibu tahu, dosa membuat kita diusir Tuhan. Dosa membuat manusia ditolak oleh Tuhan. Manusia diusir keluar dari Taman Eden karena dosa. Dosa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus. Dosa yang menimbulkan penolakan terjadi. Bapak Ibu pernah mengalami penolakan dalam hidup? Orang ditolak itu sakitnya luar biasa. Kalau gembala kita menolak kita, kalau orang tua kita menolak kita, tuh sakitnya luar biasa. Ini Tuhan menolak manusia pertama, Adam dan Hawa. Dosa membuat kita ditolak Tuhan. Tapi dosa yang membuat kita diterima oleh Tuhan. Saudara, manusia haus acceptance. Manusia haus penerimaan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penolakan ini, manusia itu mau diterima. Apapun kita akan lakukan supaya kita diterima. Dan ada berita baik buat kita. Tuhan menerima kita, bukan karena kesalehan kita. Tuhan menerima kita, bukan karena perbuatan baik kita. Tapi Tuhan menerima kita karena iman. Kata yang kedua yang dipakai adalah approve. Di-approve, distempel, di-approve oleh Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada kita tanpa iman. Makanya apapun yang kita mau lakukan, lakukan dengan iman. Kita beribadah dengan iman, kita melayani dengan iman, kita membawa persembahan kita pun dengan iman. Karena Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Dikatakan lagi dalam ayat selanjutnya, sebab barang siapa berbalik kepada Allah, berpaling kepada Allah, artinya kita berbalik kepada Allah, ia harus percaya.
passwordnya percaya bahwa Allah ada. Dalam bahasa Inggris bagus banget, believe that God exists. Kita nggak bisa lihat Tuhan. Kita nggak bisa raba dia. Kita nggak bisa rasa dia. Tapi kita percaya dia ada. Bapak Ibu percaya nggak? Tuhan itu ada. Percaya? Nah, percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Bapak Ibu percaya nggak? Kalau kita orang-orang GBI City of Love, kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, pasti kita dapat upah. Pasti kita diberkati. Pasti ada reward yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bapak Ibu percaya nggak? Kalau kita cari Tuhan sungguh-sungguh, tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Yeremia bilang, kita akan bertemu dengan dia. Kita akan berjumpa dengan dia. Dan saya merasa COVID-19 ini mungkin caranya Tuhan untuk menarik perhatian kita. Untuk kita mencari dia sungguh-sungguh. Satu hari saya berdoa sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, kenapa sih Tuhan izinkan COVID ini terjadi? Tuhan bilang gini, aku sedang menjawab doa semua umat-umatku. Bapak Ibu ingat nggak ya, akhir 2019, mungkin awal 2020, kita doakan. Kita bilang, Tuhan, aku ingin dekat denganmu. Tuhan, aku ingin sungguh-sungguh denganmu. Tuhan, aku ingin punya banyak waktu dengan Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan selalu. Dan Tuhan jawab melalui COVID ini kan, kita punya banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Dan hari-hari ini orang itu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bapak Ibu kan doa, Tuhan, di akhir 2019 kan doa, Tuhan, biar di tahun 2020 kalender itu banyak yang merah. Siapa yang doa minta kalender merah banyak? Sekarang 6 bulan dikasih merah semua saudara. Saya 6 bulan libur, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, kita harus percaya. Kalau kita sungguh-sungguh mencari dia, ada upah, ada reward yang Tuhan berikan buat kita. Yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah bahwa tanpa iman kita akan binasa dan dihukum. Tanpa iman kita binasa. Kita tidak memiliki hidup yang kekal, tapi kematian dan kekal. Dan tanpa iman kita akan dihukum. Nanti Bapak Ibu pelajari Yohanes 3, 14 sampai yang ke-18. Yang keempat, yang saya mau sampaikan, kurs, currency, nilai tukar dalam kerajaan surga itu adalah iman. Jadi kursnya, nilai tukar, currency-nya dalam kerajaan Allah itu iman. Kalau kita mau tukar duit kan, kita ke money changer. Kita bawa rupiah, kita mau tukar apa nih? US dollar. Kita terima US dollar. Begitu juga dalam Tuhan. Apa yang kita mau dapatkan dari Tuhan? Apa yang Anda inginkan dari Tuhan? Apa yang Anda harapkan dari Tuhan? Dan bagian kita, currency kita, kurs kita adalah iman. Dengan iman kita akan bisa memperoleh segala yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dari Tuhan itu namanya kasih karunia. Dan dengan kita menerimanya yang disebut dengan iman. Makanya Yesus selalu berkata, jadilah padamu sesuai dengan imanmu. Yang menyembuhkan kita apa? Iman. Yang memberkati kita apa? Iman. Yang memulihkan kita apa? Iman. Jadi currency, kursnya dalam kerajaan surga adalah iman. Apapun yang kita mau terima dengan dari Tuhan, kita harus punya iman untuk mendapatkan itu. Nah, Abraham disebut sahabatnya Allah. Keren banget ya. Saya jadi sahabatnya Pastor Tim aja udah bangga banget gitu ya. Saya mungkin akan posting di Instagram saya, The Friend of Pastor Timothy Abraham. The best pastor in the world, saudara. Mungkin gitu ya. Ini sahabatnya Allah loh. Dan Alkitab berkata kalau Abraham itu menjadi sahabat Allah bukan karena prestasinya. Bukan karena kehebatan, kegantengannya. Tapi Abraham menjadi sahabat Allah karena iman. Makanya ayat Alkitab bilang gini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, tapi Alkitab juga berkata, bagi orang, passwordnya, yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bukan cuma bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau semua jemaat GBI CLC ini percaya kepada Tuhan, bagi Anda pun tidak ada yang mustahil. Amin, Bapak Ibu.
Bagi kita yang percaya, passwordnya percaya, tidak ada yang mustahil. All things are possible. Semuanya itu mungkin bagi orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kita tidak punya iman, kalau kita kehilangan iman, kita jadi lemah. Kita jadi merasa tidak mampu, tidak sanggup. Kita jadi takut, kita jadi khawatir, kita jadi tawar hati, kita jadi putus asa, kita jadi patah semangat. Kalau kita kehilangan iman. Kenapa saya katakan itu? Karena di dalam hati kita iman itu tidak sendirian. Iman itu punya teman-temannya, yaitu ada tante khawatir, ada ses putus asa, ada om ketakutan, ada ses stres, depresi. Di dalam hati kita nih iman punya teman-temannya. Nah, kalau iman itu kalah, maka yang menang itu ketakutan. Yang menang itu kekhawatiran. Yang menang itu keputusasaan. Yang menang itu stres. Kenapa Anda takut? Karena iman Anda lagi drop. Kenapa Anda khawatir? Karena iman Anda sedang drop. Nah, kita harus belajar kalau kita nggak punya iman, kalau kita kehilangan iman, ketakutan akan menguasai kita. Saya pernah cerita di wanita ya. Awal April kemarin saya gunting rambut, memberanikan diri gunting rambut. Saya ke salon, kita pikir salonnya menerapkan protokol kesehatan, ternyata enggak sama sekali. Udah sampai di salon, mau batal dia tanggung. Karena kalau saya nggak gunting pada bulan April itu, mungkin sekarang rambut saya sudah penyanyi kayak Mick Jagger kali ya. Obladi, oblada, betul. Saya gunting rambut nih. Nekat juga gunting rambut. Sore, malam sampai di rumah mau tidur, badan saya meriang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya batuk-batuk kecil. Langsung pikirannya bilang apa? Jangan-jangan gua kena COVID nih. Terinfeksi dari anak-anak salon nih. Sepanjang malam saya nggak tidur. Selama beberapa hari hidup saya nggak tenang. Pikirannya nyesel banget ke salon. Tapi saya belajar kuatkan iman saya. Saya belajar kuatkan iman saya, bangun iman saya. Dan puji Tuhan iman saya mengalahkan ketakutan saya. Ternyata bukan COVID. Cuma demam-demam biasa aja, mungkin flu gitu ya. Tapi saya udah parno, saya pikir ini COVID. Ketika kita kehilangan iman, ketakutan akan masuk, kekhawatiran akan masuk. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini kita khawatir. Ya jujur, kalau bicara khawatir, siapa sih yang nggak khawatir? Kita nggak tahu ke depannya seperti apa nih. Kita nggak ngerti. Saya sudah 6 bulan nggak ada pelayanan. Gereja-gereja tutup semua. Kebetulan saya korbannya di gereja-gereja cukup besar, dan gereja-gereja yang besar-besar semua pada tutup. Nah jujur saudara sekalian, khawatir. Saya tanya nih sama beberapa gembala, saya pernah tanya, Pak, ini gimana? Kapan rencana gereja akan buka? Ini jadwal saya ini gimana nasibnya? Mereka jawab apa saudara? Gak tahu Pak. Gak tahu kapan gereja akan dibuka. Mungkin 2021 itu pun mungkin. Saudara sekalian, bahkan ada seorang gembala sebuah gereja, dia umumkan kemarin nih, di ibadah online-nya bahwa mereka akan mulai ibadah bulan Oktober. Rasa-rasanya nggak jadi lagi itu saudara. Karena sekarang Jakarta PSBB. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, kalau bicara khawatir loh. Tapi satu hal saya belajar, saya kalahkan kekhawatiran saya dengan iman. Dan selama 6 bulan luar biasa, saya tidak pernah kekurangan. Memang saya jadi kurusan Pastor Tim, jadi imut-imut ya, jadi cute sekarang ya. Memang saya jadi kurus, tapi bukan karena kurang makan, bukan. Saya itu nggak pernah lapar loh. Orang kirim makanan tuh banyak banget. Orang yang kirim makanan tuh banyak, ada yang kirim haisom, ada yang kemarin ini ada yang kirim cuipan, hauce meyu-meyu banget. Ada yang kirim ini kemarin jajanan, ada yang kirim apa namanya lumpia, kemarin apalagi itu lapis bugis, ada yang kirim macam-macam lah. Orang kirim makanan dan hauce meyu-meyu semuanya. Saya nggak pernah kelaparan. Ada aja, ditunggu ya kiriman makanannya. Nah saudara sekalian, terus bicara kekurangan, saya nggak pernah kekurangan. Saya nggak kekurangan, jujur mungkin nggak ada income-nya dikit. Tapi saya nggak pernah kekurangan. Ada saja cara Tuhan memberkati saya.
Makanya jemaat City of Love nggak usah khawatir. Amin. Nggak usah khawatir, kalahkan kekhawatiran kita dengan iman. Nah, kalau iman kita hilang, kalau iman kita krisis, ya pasti kita lemah. Pasti kita dihantui oleh ketakutan, kekhawatiran. Ketakutan, kekhawatiran itu nggak ada gunanya. Itu membuat kita sakit, itu membuat kita jadi paranoid. Saya punya teman nih, teman saya itu 2 lantai rumahnya, dia tidur di lantai 2. Sudah 6 bulan nggak pernah turun ke lantai 1. Nggak pernah turun ke lantai 1, parno nggak. Makanya dari itu kita butuh iman. Nah, kita mau belajar dari Thomas pada hari ini. Bapak Ibu tahu nggak nama Thomas artinya apa? Nama Thomas artinya twins, kembar. Dan Thomas punya nama lain yaitu Didymus. Nama Didymus juga artinya kembar. Jadi Thomas ini 2 namanya artinya kembar, twins. Kenapa twins? Karena di dalam Thomas itu ada kembar. Yang satu Thomas percaya sama Tuhan. Yang satu Thomas kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Sekali lagi, Thomas yang satu sisi ini percaya banget sama Tuhan. Tapi Thomas yang satu lagi ragu bimbang, kehilangan kepercayaan dengan Tuhan. Nah, kenapa saya katakan Thomas yang satu ini percaya banget sama Tuhan? Yang pertama, alasan yang pertama, karena Thomas itu mengikut Yesus. Dia meninggalkan masa depannya, cita-citanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya selama 3,5 tahun mengikut Yesus. Kenapa dia ikut Yesus? Karena dia percaya sama Yesus. Karena dia yakin sama Yesus. Kalau kita nggak yakin sama Pak Tim, kita nggak akan follow dia. Betul nggak, saudara? Karena dia percaya sama Yesus, makanya dia tinggalkan semuanya untuk mengikut Yesus. Jadi Thomas itu orang yang percaya. Orang yang punya iman yang sangat yakin. Yang kedua, Bapak Ibu tahu nggak? Waktu Yesus menderita sengsara, semua murid meninggalkan Yesus. Semua murid kabur. Lihat nih pernyataan Thomas, kita baca. Yohanes 11 ayat 16. Ini ayat luar biasa. Saya tuh terharu banget baca ayat ini. Saya dulu asumsi saya kurang bagus tentang Thomas. Tapi begitu saya pelajari ayat ini, Yohanes 11 ayat 16 itu menulis begini. Lalu Thomas yang disebut Didymus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain. Perhatikan, ini yang ngomong Thomas ya. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Hebat nggak? Thomas itu mengajak murid-murid lain untuk mati menderita sama Yesus. Bersama Yesus. Wow. Ini iman yang radikal. Ini iman yang luar biasa. Thomas bukan cuma percaya mengikut Yesus, bahkan dia mau ikut mati bersama Yesus. Tapi kenapa? Thomas yang begitu radikal imannya. Thomas yang punya iman begitu hebat. Kemudian menjadi ragu dan bimbang. Kemudian kehilangan imannya. Orang yang ragu dan bimbang itu akan unstable. Hidupnya akan diombang-ambingkan. Hidupnya jadi penuh keraguan, kebimbangan. Kata bimbang itu divided into ways. Diterbagi dalam 2 arah. Antara Tuhan dan dunia. Kita harus pilih, kita nggak bisa terbagi. Anda harus pilih Tuhan apa dunia. Nggak bisa divided into ways. Nggak bisa Tuhan dan dunia, nggak bisa. Karena Alkitab berkata, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Anda harus pilih nih, fakta, kenyataan, atau janji Tuhan. Harus pilih. Hidup dalam fakta, kenyataan, situasi, kondisi, atau hidup dalam janji Tuhan. Seringkali, janji Tuhan dengan fakta, kenyataan itu kontradiktif. Bertolak belakang. Tuhan bilang sama Abraham, kamu akan punya keturunan, kamu akan punya anak. Sementara kita tahu Abraham sudah tua, Sarah sudah tua, rahim Sarah sudah tertutup, dan Sarah mandul. Tidak mungkin bisa punya anak, tidak mungkin bisa punya keturunan. Jadi janji Tuhan, firman Tuhan dengan fakta, kenyataan bertolak belakang. Anda mau pilih yang mana nih? Kita nggak bisa 2 kaki. Kita nggak bisa. Anda mau pilih percaya keadaan situasi, imanmu drop, atau Anda mau percaya janji firman Tuhan. Tuhan tidak pernah bekerja berdasarkan fakta kenyataan.
Tuhan tidak pernah didikte oleh situasi dan kondisi. Tapi Tuhan selalu bekerja berdasarkan firman-Nya, berdasarkan janjinya. Jemaat CLC, ada ribuan janji Tuhan buat kita. Amin. Ribuan janji Tuhan buat kita. Pegang janji Tuhan. Pegang Mazmur 23. Pegang Mazmur 91. Pegang kita diberkati Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Di tengah-tengah kondisi ini, saya pegang firman Tuhan. Dan saya mau beri semua kesaksian. Tuhan gak pernah gagal menepati janjinya buat kita. Tuhan gak pernah lupa menepati janjinya pada kita. Saya menikmati dan mengalami janji-janji Tuhan yang dahsyat luar biasa selama pandemi ini. Saya melihat mujizat Tuhan. Saya melihat pertolongan Tuhan. Saya melihat jalan-jalan Tuhan buka bagi hidup saya. Nama Tuhan dipermuliakan. Thomas yang tadinya sangat radikal, bahkan dia rela mati bersama Yesus, tapi kemudian sekarang kehilangan imannya. Saya mau masuk lebih dalam lagi. Faktor apa sih Pak yang menyebabkan iman kita bisa hilang? Faktor apa yang membuat kita bisa jadi skeptis dan kita kehilangan keyakinan kita terutama kepada Tuhan? Yang pertama, yaitu fondasi belief system yang tidak kuat. Belief system, iman kita fondasinya nggak kuat. Iman itu harus dibangun atas sesuatu. Iman itu harus dibangun atas suatu objek. Masih ingat? Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang membangun di atas batu karang dan orang yang membangun di atas pasir. Dua-duanya mengalami ujian. Datang hujan, datang angin badai, datang banjir. Hujan dari atas, angin dari samping kiri kanan, dan banjir dari bawah. Artinya, ujian itu datang catat beruntun, bertubi-tubi. Dan datangnya dari segala arah, dari atas, dari samping kiri kanan, dari bawah, dari utara, selatan, barat, timur. Ujian datang bertubi-tubi, menguji bangunan itu. Alkitab berkata rumah yang dibangun di atas batu karang akan kokoh, akan tegak. Tapi rumah yang dibangun di atas pasir akan ambruk. Nah, kenapa kita kehilangan iman kita? Kenapa kita mengalami krisis iman? Karena kita membangun dasar iman kita atas dasar yang salah. Jangan bangun imanmu atas dasar supaya diberkati, supaya sembuh, supaya naik pangkat, supaya dipromosikan, supaya terkenal. Nah, itu engkau membangun imanmu di atas pasir. Saudara, ketika engkau membangun imanmu atas dasar hidup diberkati, supaya engkau sukses, supaya engkau luar biasa, bagaimana kalau kau nggak diberkati? Bagaimana kalau kau sakit, nggak disembuhkan? Masih nggak kau percaya kepada Tuhan? Ada berapa banyak orang Kristen membangun imannya atas dasar yang salah. Nah, kita belajar nih, dasar iman kita harus dibangun atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kita bertemu dengan Yesus, kita mengalami Yesus, kita berjumpa, kita encounter God, kita mengenal Tuhan. Bangunlah imanmu atas dasar pengenalanmu akan Tuhan. Apapun badai yang terjadi dalam hidupmu, engkau tidak akan tergoyahkan. Engkau akan tetap kuat dan kokoh. Saya bersyukur banget. Bersyukur banget. Saya bertobat, saya membangun iman saya atas dasar Tuhan Yesus. Saya lahir dari keluarga Kristen dari kecil. Kami orang Kristen, dari kecil sudah ke gereja, tapi saya nggak kenal Tuhan. Saya bertumbuh sebagai pemuda yang ateis. Saya bilang Tuhan itu nggak ada. Yang bertobat pertama di rumah kami itu mama saya. Mama saya itu seperti cucak rowo, tukang ngomel, tukang komplain, mengeluh tiap hari isinya. Tapi beda ya sama Women of Love-nya CLC ya, semuanya manis-manis, senyum-senyum, bersuka cita. Ya nggak jauh beda lah sama mama saya. Nah saudara sekalian, benar-benar dia bertobat, dia percaya Tuhan. Tiap hari ceritanya Yesus, tiap hari ceritanya Yesus. Sampai nek dengarnya. Kalau dia ngomong Yesus masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Artinya dicuekin aja. Gak didengerin. Tapi satu hari, saya bertemu dengan Tuhan. Saya merasakan Tuhan. Aduh, saya yang tadinya gak percaya Tuhan ada.
Di situ saya nangis luar biasa. Dari mata keluar, dari hidung keluar, semua keluar, perangkat lunak semua keluar. Saya nangis. Dan di situ Agus Lutan yang tadinya ateis, gak percaya Tuhan itu ada. Sekarang saya berkata Yesus itu ada, real, nyata, dan dia hidup dalam hidup setiap kita. Dan saya membangun iman saya atas dasar Yesus. Saya mengenal dan semakin dalam mengenal dia. Saudara, tantangan saya banyak banget. Ujian iman saya banyak banget. Saya dikhianati, dikudeta, difitnah, dibully, dicaci, dikritik. Wow, semuanya. Kayaknya Pastor Tim, kayaknya nggak jauh-jauh beda ya Pastor Tim ya. Itu tantangan pendeta gembala itu begitu. Dan juga ibu gembala. Satu survei mengatakan pekerjaan terberat kedua setelah menjadi presiden Amerika Serikat adalah jadi istri gembala. Jadi ibu gembala tuh nggak enak. Kurus dibilang kurang gizi. Gemuk dibilang makan terus. Pakai baju baru bagus dibilang uang perpuluhan tuh katanya. Pakai baju jelek dibilang aduh kurang tahu model. Istri gembala senyum-senyum jaim dibilang sombong. Istri gembala ramah-ramah dibilang kurang tahu bawa diri. Serba salah. Tapi Bu Evelyn sih keren ya, puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, tekanan banyak loh. Saya mau dikudeta, dikhianat, banyak dibully, dikritik, wah luar biasa. Sakitnya tuh di sini, sakit banget. Tapi saya tetap kuat di dalam Tuhan. Saya bertobat tahun 84. Sekarang tahun 2020, udah berapa tahun tuh ya? Hampir 40 tahun loh. Saya bertobat, saya mengenal Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap ada di dalam Tuhan. Kenapa? Saya membangun iman saya atas dasar Yesus. Jangan bangun imanmu atas dasar berkat. Ketika kau tidak diberkati, gimana? Engkau murtad. Saudara, engkau akan kecewa loh kalau engkau membangun imanmu atas dasar berkat. Karena kalau Anda pelajari Alkitab mencatat, saudara, aniaya, penderitaan itu lebih banyak dari berkat. Dengar ya, aniaya, penderitaan itu lebih banyak dari berkat. Masih mau ikut Tuhan nggak? Ikut Tuhan harganya bukan berkat loh. Ikut Tuhan harganya pikul salib, sangkal diri, betul nggak? Menderita, ikut Yesus tuh menderita. Jangan pikir hidup ikut Yesus memang kita diberkati, kita bahagia, kita sukacita. Tapi ketika penderitaan datang, ketika masalah datang, itu ujian kepada iman kita. COVID ini ujian iman bagi setiap kita. Kita membangun iman kita dasar apa? Yang kedua, apa yang buat iman kita hilang? Yang kedua, kekecewaan. Apa yang kita harapkan, apa yang kita yakini, ternyata tidak terjadi. Saya punya teman nih, dia barusan cerita, targetnya tahun ini income-nya 30 miliar. Targetnya 30 miliar. Saya tanya, Pak, 50%-nya nyampe nggak? Enggak. 10% aja nggak nyampe kok. Ini kok 50%. Apa yang kita harapkan, apa yang kita yakini, tidak terjadi. Thomas dan murid-murid kecewa sama Yesus. Kenapa? Karena mereka berpikir, saudara, kita kecewa karena kita mengharapkan hal yang salah. Atau kita berharap kepada orang yang salah. Kalau Anda berharap sama saya, Anda akan, itu salah, Anda salah. Anda berharap sama gereja, Anda salah. Anda berharap sama orang-orang, Anda salah. Saya dulu berharap sama orang, saya dulu berharap sama lembaga-lembaga tertentu. Saya kecewa. Karena memang Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa kita kecewa? Karena kita mengharapkan hal yang salah. Murid-murid mengharapkan Yesus akan membangun satu kerajaan yang baru, karena Yesus berbicara kingdom of God. Mereka berpikir Yesus akan saudara membangun suatu kerajaan yang baru yang akan membebaskan mereka dari penderitaan penjajahan Roma, dan mereka sebagai murid-murid Yesus pasti akan mendapat posisi strategis ketika Yesus berkuasa dalam kerajaannya. Tapi apa yang terjadi? Begitu melihat Yesus ditangkap, Yesus disiksa begitu rupa, Yesus disalibkan, harapan mereka hancur, hancur, sudah kelepek hancur. Harapan mereka hancur.
Yesus itu kan orang yang luar biasa, sensasional pada zaman itu. Dia orang yang powerful, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Orang kelaparan 5 roti 2 ikan dia pecah-pecah, memberi makan sekian ribu orang dan sisa 12 bakul. Luar biasa. Mereka melihat kehebatan Yesus, kedahsyatan, keluar biasaan Yesus. Tapi waktu Yesus disiksa, waktu Yesus ditangkap, disiksa oleh tentara Roma, Yesus itu gagal. Yesus itu keluh. Dia powerless. Kesaktiannya hilang. Kehebatannya selama ini yang mereka kagumi hilang. Jadi bayangkan betapa rontoknya harapan mereka. Keyakinan mereka melihat Yesus yang powerless. Yesus yang tidak berdaya. Yesus yang tidak melakukan apa-apa, yang cuma diam. Apalagi waktu Yesus terpaku di kayu salib. Kata yang Yesus ucapkan adalah, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau saya jadi Thomas yang jujur ya, Yesus tuh saya percaya banget sama dia. Sekarang dia bilang, Bapa, Bapa, saya tahu Bapa itu Elohim. Bapa Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Saya berpikir dong, Bapa aja Elohim aja meninggalkan dia kok. Buat apa saya ikut sama dia? Buat apa saya stay sama dia? Bapak aja tinggalin dia. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, semua harapan mereka rontok. Semua cita-cita mereka, pudar semuanya. Mungkin hari-hari ini, kita mengalami kekecewaan. Kita mau jujur lah, COVID ini kan unexpected buat kita. Kita nggak pernah duga ada COVID ini. Saya nggak pernah mengira loh gereja tutup, saudara. Satu hari seorang teman tanya saya, Pak, ini COVID serius nggak sih? Saya bilang serius banget. Kalau yang najis sama yang suci bisa tutup saat bersamaan, saudara. Itu kan serius banget. Bar tutup, pandi pijat tutup, karaoke tutup, gereja juga tutup. Ini serius loh, saudara. Dan kita nggak pernah harapkan ini terjadi. Selama saya melayani Tuhan, nggak pernah gereja tutup, saudara. Selama saya melayani Tuhan, saya nggak pernah nganggur, saudara. Nggak pernah. Nggak khotbah tuh nggak pernah. Ini satu-satunya seumur hidup saya alami. Unexpected. Saya nggak pernah kira, saya nggak pernah mengantisipasi hal ini terjadi. Bahkan bulan Februari kemarin, kita sama teman-teman bercanda tuh. Yang COVID cuma di Cina, kita enggak. Virus di sini lebih ganas daripada COVID. Melawan tuh DBD, demam berdarah, melawan tuh tifus dan lain-lainnya. Galak-galak. Corona kalah, Corona lebih galak dari mereka sekarang, saudara. Bahkan kita dulu bercanda tuh ya. Kita bercanda, kita bilang, Corona nggak mungkin masuk Indonesia lah. Izinnya susah katanya. Nyatanya dia masuk, saudara. Saya nggak pernah bayangkan loh, COVID ini ke seluruh dunia. Saya masih beli tiket loh buat ke Australia, bulan April saya ke Australia. Saya nggak kira loh, Australia di lockdown sampai hari ini mungkin. Saya sudah beli tiket ke Amerika, ada Bapak tadi Pak Hendra ya, di San Francisco ya. Saya itu udah siap-siap, kita Juli kemarin mau ke LA, San Francisco, dan New York. Kita mau lihat Golden Gate, saya belum pernah lihat Golden Gate. Saya sudah berulang-ulang tiap tahun ke Amerika, tapi belum pernah ke San Francisco. Jadi kita udah beli tiket tuh. Dan nggak bisa. Siapa yang berani juga ke SF hari-hari ini. Tapi sekarang udah normal ya Pak Indra kali ya. Nah cuma yang diberkati, ini unexpected. Kita nggak pernah antisipasi loh ini terjadi. Kita nggak pernah tuh pakai masker. Dulu masker kita buang-buang, kita nggak nganggep tuh. Dulu masker buat supir saya, masa saya pakai masker mirip Hyun Bin gini. Hilang kegantengan saya ditutup masker. Sekarang mau nggak mau pakai masker. Dulu kalau bisa saudara, baju itu pakai pagi, siang keluar pakai lagi, malam pakai lagi. Sekarang nggak begitu, keluar cuci. Itu ya tagihan listrik saya naik. Rinso saya cepat habis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sabun mandi, shampoo udah habis. Sekarang terpaksa maaf ya, downgrade nih. Yang biasanya shampoo-nya mahal,
Jangan pakai sampo biasa. Nah, cepat diberkati Tuhan, benar. Siapa yang pernah kira hal ini terjadi? Siapa yang pernah sangka hal ini terjadi? Kecewa mungkin. Dan ini membuat iman kita bisa drop. Yang ketiga, apa yang menyebabkan kita hilang imannya? Yang ketiga, krisis. Kita lagi krisis loh nih. Dari krisis kesehatan, krisis ekonomi, sekarang krisis iman. Thomas yang tadinya rela mati, sekarang hilang keyakinan. Penyebabnya apa? Karena tekanan bertubi-tubi yang dia alami. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau beritahu ya, jujur, justru di tengah-tengah krisis ini kita butuh iman. Dengar ya, justru di tengah-tengah krisis ini kita butuh iman. Kalau semuanya lancar, semuanya baik, income oke, suami jinak, semua manis, kita nggak butuh iman. Kalau semua sehat, nggak ada yang menakutkan kita nggak butuh iman. Tapi karena ada krisis, ada masalah, seharusnya kita punya iman. Jangan iman kita juga drop. Memang tidak mudah percaya kepada Tuhan ketika keadaan memburuk. Tidak mudah percaya kepada Tuhan di dalam masalah. Nggak mudah, saya harus akui, nggak mudah. Kita harus terus membangun iman kita. Kita harus dalam bahasanya, strengthen his faith. Kita harus terus menguatkan iman kita, membangun iman kita. Benar, hari-hari ini kita harus kuatkan iman kita. Nggak mudah lo percaya Tuhan di tengah-tengah situasi yang membingungkan, di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Kami di Banten ya, DKI ini PSBB lagi. Udah PSBB transisi, PSBB. Makanya datang ke Banten, restoran masih buka, kafe masih buka. Ini di Banten ya. Jeffrey di Banten ya. Please, we welcome you all, saudara. Semua restoran, kafe buka dan bisa dine in. Saudara sekalian, krisis. Nggak mudah memang. Kita mau belajar dari Habakuk sedikit. Masih ada waktu nih Pak Tim. Kita mau belajar dari Habakuk. Habakuk juga mengalami goncangan iman. Kenapa Habakuk mengalami goncangan iman? Nanti Bapak Ibu pelajari dalam kitab Habakuk. Ada 3 hal. Yang pertama, karena dia melihat Tuhan sepertinya tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tuhan nggak peduli dengan apa yang terjadi. Sama nggak kita sekarang? Saya pernah berpikir, kok Tuhan nggak peduli dengan keadaan ini? Kok Tuhan sepertinya masa bodoh, ignore. Tuhan sepertinya kok nggak mau tahu dengan keadaan ini. Kita semua udah menderita nih. Kita udah sesek nih. Kita udah nggak kuat nih. Kita udah boring. Saya ini udah 1 bulan loh di rumah, nggak keluar. Rasanya bete banget. Kok Tuhan sepertinya nggak care ya? Kok Tuhan sepertinya nggak peduli? Kok Tuhan sepertinya masa bodoh dengan keadaan ini? Yang kedua, Habakuk merasakan begini. Tuhan sepertinya tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Tuhan kok nggak lakukan sesuatu ya? Kok Tuhan nggak bertindak ya? Kok Tuhan nggak, bagi saya jujur ya, COVID ini ditiup aja, sama Tuhan, habis di COVID sudah. Hilang COVID dari seluruh dunia. Tapi kok Tuhan nggak berbuat apa-apa ya? Kenapa kok Tuhan nggak menghalangi COVID ini? Kenapa Tuhan, orang bilang konspirasi, apalah segala macam, bla bla bla, masa bodoh. Kenapa kok Tuhan nggak halangin? Kok Tuhan kok izinkan ini terjadi dan banyak orang yang jadi korban. Banyak orang susah sekarang. Yang ketiga, pergumulan Habakuk adalah Tuhan membiarkan ketidakadilan terjadi. Tuhan membiarkan ketidakadilan terjadi. Nah, orang yang mengalami goncangan iman, ada 2 pertanyaan yang akan diajukan. Habakuk tanya nih. Pertanyaan pertama, how long? How long? Bapak Ibu lagi di benak pikiranmu lagi tanyakan, Tuhan, berapa lama nih COVID Tuhan? Berapa lama nih keadaan akan membaik? Berapa lama saya nganggur Tuhan? Berapa lama? Berapa lama saya nggak pelayanan? Berapa lama? How long penderitaan ini? Berapa lama saya mengalami hal ini? Pertanyaan kedua adalah, why? Mengapa ini terjadi? Mengapa? Ada banyak di benak kita. Kita bertanya how long dan kita bertanya mengapa. Biasanya kalau 2 pertanyaan ini muncul, ada pertanyaan ketiga yang timbul.
Di manakah Tuhan? Where is God? Di mana Tuhan? Di tengah pandemi ini. Di mana Tuhan? Di tengah krisis ini. Di mana Tuhan? Ketika keadaan yang buruk kami sedang alami. Kita mengalami goncangan iman. Yang keempat, kenapa kita bisa kehilangan iman? Karena logika, intelek. Iman itu tidak bisa pakai logika. Kenapa? Karena iman itu melihat yang belum kelihatan. Melihat yang belum ada, melihat yang belum nyata, itu iman. Kalau dia sudah ada, nggak perlu iman, itu logik, saudara. Iman itu melihat yang belum ada, yang belum kelihatan, yang belum nyata. Orang skeptis itu selalu minta bukti. Orang skeptis selalu minta bukti. Mana buktinya? Thomas kan tanya, aku nggak akan percaya, aku minta bukti, aku minta bukti. Saudara, apakah Tuhan perlu membuktikan dirinya sama kita? Nggak perlu. Siapa kita emangnya? Sampai Tuhan harus membuktikan dirinya sama kita. Nggak perlu. Tuhan nggak perlu membuktikan dirinya. Apapun yang terjadi, selama-lamanya dia adalah Tuhan. Dan dia selamanya tetap adalah Tuhan. Tapi Tuhan pun baik. Dia tidak perlu membuktikan dirinya. Tapi dia mau menyatakan dirinya. Kita jangan pakai intelek. Menghadapi pandemi krisis ini nggak bisa pakai 2 tambah 2, 4 loh saudara. Nggak bisa pakai itu. 5 roti, 2 ikan. Bisa memberi makan sekian ribu orang. Dan bisa sisa 12 batu. Air berubah menjadi anggur. Ini saatnya kita hidup dalam zaman mukjizat. Ini saatnya kita sedang hidup dalam bulan-bulan mukjizat. Dan saya mengalami mukjizat demi mukjizat Tuhan terjadi. Kenapa? Iman. Logika udah nggak masuk hitungan. 6 bulan boleh dibilang income minim, bisa hidup saudara. Semua cicilan bisa saya lunasi sampai hari ini. Saya tidak pernah kekurangan. Secara logik saya khawatir. Kalau pakai logika otak saya khawatir. Tapi iman saya berkata nggak usah khawatir. Kita punya Bapa yang baik. Yang kelima, kenapa orang bisa kehilangan iman? Karena serangan iblis. Masih ingat Petrus? Yesus bilang, iblis menuntut untuk menampi engkau. Dan supaya imanmu jangan gugur. Kenapa banyak orang imannya gugur? Karena mengalami serangan iblis, intimidasi iblis, tekanan iblis. Iblis ingin menghancurkan iman kita. Ada 3 hal yang kekal. Yang pertama iman, pengharapan, dan kasih. Nah jemaat CLC, 3 hal ini jangan sampai hilang. Iman, pengharapan, dan kasih. Ini kekal. Nah coba iblis itu mau mencuri ketiga hal ini. Iman kita mau dicuri, pengharapan kita mau dicuri, kita jadi faithless, jadi hopeless, dan kasih itu dia mau hancurkan. Iblis mau serang iman kita. Dia nggak serang bisnis Anda, dia nggak serang pelayanan Anda, dia nggak serang anak-anak Anda, dia serang tuh iman Anda. Dia pakai semua keadaan sekitar kita untuk membuat iman kita hilang. Tapi Tuhan baik. Yang terakhir, ada 2 hal yang Yesus lakukan kepada Thomas, dan 2 hal ini Yesus akan lakukan bagi setiap kita. Yang pertama, Yesus menyatakan dirinya secara personal hanya untuk Thomas. Saya baca ini, saya nangis sudah. Kenapa? Yesus kan baru aja 8 hari yang lalu menampakkan diri sama murid-murid. Sekarang cuma ada 1 Thomas yang minoritas yang nggak percaya, yang ragu dan bimbang. Ya diombang-ambingkan oleh keadaan. Apa perlunya Yesus sampai menyatakan dirinya kepada Thomas? Siapa sih Thomas itu? Saudara, saya bersyukur sekali. Yesus perlu menyatakan dirinya kepada Thomas, hanya seorang Thomas. Hanya demi seorang Thomas dia menyatakan dirinya. Saya bersyukur ada ayat ini. Mungkin Thomas itu saya. Mungkin Thomas itu setiap kita. Jujur, berapa minggu lalu saya sempat jadi Thomas. Dan ketika Tuhan bicara ini sama saya nangis, saudara. Saya jadi Thomas. Saya bertanya, Tuhan ini sampai berapa lama? Ini Tuhan ini gimana ke depannya? Saya mesti gimana? Tuhan kok diam aja? Tuhan kok enggak bertindak? Apa kek? Mungkin Thomas itu saya. Mungkin Thomas itu Bapak Ibu Saudara sekalian.
Dan hari ini, malam ini, Yesus mau menyatakan dirinya. Anda tuh penting loh. Anda tuh spesial. Hanya demi Thomas personal, pribadi. Yesus sampai menyatakan dirinya. Makanya dalam kitab Yesaya itu dikatakan, He is our personal God. Dia Tuhan personal kita. Dia bukan Tuhan semua kita. Tapi dia Tuhan personal kita. Dia Tuhan setiap pribadi kita. Dan dia mau menyatakan dirinya, kebaikannya, kasihnya, perhatiannya kepada setiap kita. Mungkin ada Thomas hari ini yang sedang kehilangan keyakinan kepada Tuhan. Yesus mau menyatakan dirinya. Yesus mau menampakkan dirinya. Sampai Thomas katakan, ya Tuhan Allahku, aku percaya. Yang kedua, Yesus menampakkan dirinya, menyatakan dirinya di hari yang ke-8. Ya, 8 hari kemudian, betul ya? Kenapa ini penting? Angka 8 adalah artinya new beginning. Anda tahu angka 7 artinya apa? Sempurna. Angka 8 artinya mulai lagi, siklusnya 7, 8 mulai lagi. Jadi new beginning, a new day. Saya percaya akan ada new beginning buat kita. Saya percaya ada new day buat kita. Saya percaya ada new dimension yang Tuhan mau berikan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, angka 8 artinya sunat. Yesus disunat di hari ke-8. Ishak disunat oleh Abraham di hari ke-8. Tuhan mau sunat hidup kita. Tuhan mau sunat semua keraguan kita. Tuhan mau sunat semua kebimbangan kita. Tuhan mau sunat semua kekhawatiran kita. Tuhan mau sunat semua ketakutan, keputusasaan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh berkata, ya Tuhan, aku percaya. Ada nggak ya Thomas yang ikut ibadah Zoom hari ini? Mungkin namamu bukan Thomas. Tapi engkau sedang mengalami goncangan iman, struggle dengan imanmu. Engkau sedang kehilangan iman, skeptis, jadi ragu, jadi bimbang. Saya tahulah semua kita bisa struggle dengan iman kita. Ini sampai berapa lama, Pak? Apakah kita akan selama-lamanya bergaul dengan virus ini? Bahkan seorang teman bilang gini, bagusnya semua terinfeksi, Pak. Supaya semua kebal, katanya enak aja. Betul nggak, saudara? Saya nggak bisa bayangkan. Kalau vaksin ini keluar nih, orang itu bakal egois tuh. Mementingkan gua duluan nih. Semua orang berlomba-lomba ingin disuntik vaksin duluan kan. Kita ragu, kita bimbang hari-hari ini, kita skeptis. Tapi malam ini Roh Kudus ingin melawat kita. Yesus ingin menyatakan dirinya sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dia nggak perlu buktikan dirinya selama-lamanya dia Tuhan. Tapi dia mau menyatakan kepada kita. Dia ada, dia nyata, dia nggak pernah tinggalin kita, dia nggak pernah biarkan kita. Dia selalu menyertai, menjaga, melindungi setiap kita. Dan hari ke-8, new beginning, new day, akan terjadi bagi kita. Dan Tuhan sunat semua kebimbangan, keraguan dalam hidup kita. Boleh saya berdoa Pak Tim untuk jemaat Tuhan? Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk malam ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami bisa beribadah kepada Tuhan. Mungkin ada Thomas yang sedang ikut ibadah midweek meeting ini Bapak, melalui Zoom ini. Kami yang sedang mengalami virus skeptisisme, kami yang sedang menjadi skeptis, kami jadi ragu, jadi bimbang, kami kehilangan keyakinan, kehilangan kepercayaan kami. Please help me Lord, help me. Tolong kami Tuhan, help us Lord. Kami yang sedang bergumul dengan iman kami. Mungkin kami membangun iman kami atas dasar yang salah, atas berkat. Kami pikir ikut Tuhan itu hidup senang, happy terus. Kami nggak kira penderitaan, krisis ini terjadi menghadap hidup kami. Sehingga kami goyah. Kami salah membangun iman kami. Bukan pada dasar Yesus, pengenalan akan Yesus.
pengalaman perjumpaan kami dengan Yesus. Mungkin kami kecewa, apa yang kami yakini, apa yang kami harapkan, bertolak belakang dengan apa yang kami alami. Kami kecewa Tuhan. Atau mungkin tekanan-tekanan yang bertubi-tubi, krisis yang berat yang kami alami datang beruntun dalam hidup kami, bertubi-tubi tekanan yang datang terus buat kami stres, depresi, dan kami dalam krisis, dan itu membuat iman kami jadi goncang. Tuhan sepertinya nggak peduli, Tuhan sepertinya diam aja, Tuhan sepertinya masa bodoh dengan apa yang sedang kami alami. Tuhan sepertinya tidak berbuat apa-apa. Kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan tidak bertindak? Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa? Tuhan izinkan teman-teman kami meninggal, saudara-saudara kami meninggal. Kenapa Tuhan izinkan virus ini masuk ke bumi ini, ke dunia ini? Mungkin kami melihat ketidakadilan demi ketidakadilan terjadi. Dan kami bertanya, berapa lama Tuhan? Berapa lama nih virus ada? Dan kami bertanya, why? Mengapa Tuhan? Dan akhirnya kami akan mengajukan pertanyaan ketiga, di manakah Tuhan? Hari-hari ini mungkin saudara sedang bergumul dan kau bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Aku mencari Tuhan tapi aku tidak menemukan Dia. Ayub katakan, aku mencari ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang, tapi I didn't see Him. Aku tidak menemukan Dia. Mungkin kita terlalu pakai logika kita. Semua dihitung pakai otak, pakai kumon, pakai simpua. Iman tuh nggak bisa pakai logika. Karena itu di luar logika. Supranatural, bukan natural. Mungkin iblis menekan, mengintimidasi kita. Mencuri iman kita. Supaya kita nggak punya iman sama sekali. Karena iblis tahu iman itu powerful banget. Dia tahu iman itu dahsyatnya luar biasa. Kemenangan kita adalah karena iman. Dan dia tidak mau kita menang. Dia mau kita defeated, kita kalah. Malam ini saudara, saya berdoa. Yesus mau menyatakan dirinya. Yesus menampakkan dirinya bagi setiap kita. Lawat setiap kami, Bapa. Lawat setiap kami pada malam ini. Lawat setiap kami malam ini. Kami berjumpa dengan Engkau. Nyatakan dirimu secara spesial. Nyatakan dirimu secara khusus bagi setiap kami. Tidak ada satupun yang kau lalui pada malam ini, Tuhan. Biar ada new beginning. Ada new day. Sunat semua keraguan, kebimbangan, keputusasaan kami, ketawaran hati kami. Sunat semua ketakutan, kekhawatiran, dan semua hal yang negatif dalam pikiran kami. Sunat Bapa. Jadikan kami manusia yang baru. Ada permulaan yang baru yang kau kerjakan bagi kami. Kami mau berkata, ya Allahku, ya Tuhanku, aku percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Diberkati semua jemaat GBI City of Love, diberkati Pastor Tim, Pastor Evelyn, diberkati semua kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan menolong kami di tengah-tengah keraguan dan kebimbangan kami. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pastor Tim dan semua jemaat. Senang bisa bersama-sama pada malam ini. God bless you all. Ya, amin. Terima kasih banyak Pak Agus Lutan yang telah jadi berkat malam hari ini. Kita akan tutup. Silakan Nia, naikkan satu pujian dan saya akan tutup dalam doa berkat. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya Yesus, syukur bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai, bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Amin, ya. Sekali lagi terima kasih Pak Agus Tutan, udah jadi berkat buat kita. Hari Minggu kita juga akan dilayani oleh Pak Agus Tutan di ibadah online melalui YouTube channel City of Love Church. Mulai jam 8 pagi sudah bisa diikuti ibadahnya. Sekali lagi terima kasih Pak Agus Tutan, sangat memberkati kita. Ya, semua diberkati, saudara. Katakan terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Thank you, Pak Agus. Thank you. Thank you, Pak Agus. Thank you semuanya. Thank you, kangen semuanya nih.